Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran hamdanillah wa sholli wa sallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah, al-ma'na Allahu a'lam bi muradih. Li'anna al-asla qawiyyun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada hariban paduka alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal asla qawiyyun. Sesungguhnya yang pokok itu kuat. Jadi alhamdulillah di siang hari ini kami tim Alam Halusinasi mendatangi suatu tempat yang mana tempat ini udah tersohor kemana-mana. Bahkan banyak sekali para youtuber besar sudah menginjakan kaki di tempat ini. Tempat apakah ini? Apakah benar sepengetahuan mereka bahwasanya di sini ada sejarah tertentu, ada makhluk astral tertentu di sini? Kami di siang ini insyaallah mau mengadakan penelusuran dan akan membuktikan itu sendiri. Yang jelas pemandangan ini sangat indah pemirsa. Ini dikelilingi sawah pinggir-pinggir, bahkan ada seolah di sana tambakan apa namanya itu Kang Abel? Situ. Kayak itu, bentuk beton ya. Kayak sasak. Kalau Anda pernah jalan-jalan ke Cina, ini kayak tembok Berlin ini di sana. Dulunya ini mungkin sebelum terkikis, sebelum rusak, kayaknya ini indah banget ini. Sekarang aja udah indah, apalagi dulu. Makanya kita akan sedikit berbincang dengan Kang Ableh untuk membahas masalah keadaan sekitar. Selamat siang Kang Ableh. Siang. Di siang yang begitu lumayan panas ini, coba kita akan mengungkap ya sedikit masalah keberadaan tempat di sini. Menurut Kang Ableh, di sini itu dulunya kayak apa? Kalau dengar dari orang sekitar, para petani yang ada di sini, sebelumnya kita tadi datang ke sini kita berjumpa sama bapak-bapak sama ibu-ibu, kayaknya asli orang sini. Orang sini. Ya. Dulu sih nggak tahu tahun berapa, konon katanya di sini tuh yang dinamakan Awisan. Dulu bukan sumur Awisan, karena katanya dulu di sini ada seperti danau. Iya. Kayak bendungan ya, gitu ya. Kayak bendungan. Ya, mungkin bisa kita lihat itu ada bekas-bekasnya ya. Situ itu sangat kokoh sekali kayaknya, cuma sekarang ya kemakan usia kayaknya. Iya. Selain itu lagi apa? Selain situ mungkin di sini kan banyak cerita yang keluar, kata ini bekas peninggalan para wali ya, mungkin saya kurang tahu ya, apalagi secara mistis. Saya secara kabar aja belum tahu persisnya gitu Kang Ableh. Secara kabar benar nggak di sini ada kayak semacam peninggalan tempat ini? Menangkap dari cerita si bapak tadi, di sini mungkin bukan peninggalan ya, peninggalan, karena dulu mungkin di sini emang datarannya sedikit agak rendah gitu. Dari sana kan tinggi tuh, ada pengaliran air ke sebelah sini, karena itu kan dulu kayaknya sasak besar tuh yang di sana tuh.
mungkin satu muara atau apa ya dibilangnya yang seperti itu, situ lah ya, situ ya. Konon katanya penangkapan dari pembicaraan si bapak tadi itu di sini tuh dulunya banyak kayak buaya putih katanya, terus wah hewan-hewan air lah seperti ular, iya dulunya seperti itu katanya. Mungkin dari tahun berapa ke sini, karena dulu kebetulan di situ kan kebun karet, kayaknya tuh ada sebagian kebun karet di sebelah ya, sana. ya, bekas-bekas. Jadi petani di sini konon katanya tidak ada lahan untuk bercocok tanam. Nah, setelah musim kemarau ini, situ ini dulunya katanya kering. Ya, tapi dimanfaatkan oleh para petani yang ada di sini. Dibikin sawah-sawah, kebun seperti itu. Yang kita lihat sekarang aja udah jadi sawah semua tuh situnya. Benar. Jadi gitu pemirsa, dulunya tempat ini bisa dikatakan danau atau tempat penampungan air gitu ya. Situ lah kalau orang sini menyebutnya. Ini situ dulu di sini, jadi pantas hewan-hewan air kayak gitu ya. Secara logis ya pasti ada. Secara kan ini dalam, kayaknya kedalamannya lumayan. Cuma untuk sekarang beralih multifungsi berarti ya, beralih fungsi. Yang dulunya danau sekarang mah jadi pesawahan, dimanfaatkan oleh para petani setempat. Tempat ini ya, insya Allah ini lebih bermanfaat, Cuma yang tersisa yang dibikin satu lingkungan ini ada pagar pemirsa, ini di pagar. Soalnya ini alhamdulillah orang sini juga masih istilahnya mengabadikan satu ikon di Desa Kadaung ini ya. Diantaranya ini ada pohon besar, dan ini dikelilingi sama pagar supaya kawasan ini jangan dipergunakan untuk kebutuhan pertanian kayak gitu. Ini khusus seolah-olah dijaga ya, tempat ini dilestarikan sama lingkungan. Dilestarikan. Kalau menurut Kang Ableh, sebagian orang, saya pernah dengar katanya di sini, di Kobak atau apa ini lebih jelasnya? Ya, Kobak lah. Ini katanya di bawah tuh dulunya ada sumber air. Jadi air ini walaupun kemarau panjang nggak bakalan surut. Airnya tetap mengalir keluar. Tetap ada air di sini berarti ya. Benar nggak di sini ada sosok penampakan buaya putih itu? Benar nggak? Seperti orang-orang yang mitoskan, bahkan banyak lah yang YouTuber yang lain ke sini katanya di sini ada sosok buaya putih. Kalau ikan sepat itu saya ngeliat ada, itu benar adanya. Menurut Kang Ableh gimana kalau pantauan secara mata batin? Secara penglihatan saya di lain lahir, selain dohir, dimensi lain ya, seperti itulah. Di sini emang ada beberapa barang, nggak tahu jenisnya seperti apa barangnya. Setelah kami mendeteksi di sini, konon katanya mungkin leluhur atau gimana, atau penunggu lah yang ada di sini. Leluhur di sini. Ya, ada benda di sini. Tapi kalau memang mau atau pingin benda itu, silahkan saja ambil sebisanya mungkin. Seperti itu. Jadi ini pemirsa, sumur di sini kalau kita berbicara secara logis, emang di sini ada sumber mata air. Kenapa? Sebabnya ini waktu kemarau, setiap bulan kemarau juga di sini nggak pernah surut airnya, Kang Ableh ya. Iya. Karena di sini ada sumber air di bawah sini. Jadi serapan air semua itu diserap sama pohon ini, dan kalau bulan kemarau, musim kemarau di sini mengeluarkan air. Makanya oleh para masyarakat ini dibikinlah kayak bentuk kontakan gini supaya airnya ada gitu, supaya airnya ngumpul di sini. Dan ini juga sering digunakan kayaknya ini oleh para petani setempat juga ya.
Masalah di sebelah sana ada buat mandi, pengairan gitu. ke sawah Iya. untuk cocok tanam seperti bonteng, kacang ya seperti itulah, palawija itulah. Jadi inilah pemirsa harta karun yang sebenarnya ini dari sumber air di sini bisa dipakai mengairi sawah, istilahnya untuk bersih-bersih di kala zuhur asar, berwudu di sini. Inilah harta karun yang sesungguhnya. Ada notifikasi baru bosku yang datang alami terima. Ke sebelah sananya kira-kira tempat apa itu? Coba kita sambil jalan aja kita lihat. Boleh. Kita sambil lihat-lihat pemirsa keadaan sekitar sini. Ini indah banget, jujur ini indah banget di sini. Bahkan ini kayaknya ada tempat untuk apa ini kira-kira? Ini musola. Musola. Mungkin untuk yang berjarah ke sini atau juga yang para petani untuk bersalat lah di sini. Jadi pemirsa di tengah, bisa dikatakan di tengah-tengah hutan, di sawah ya. Iya. Ini ada seseorang yang membangun tempat ya, istilahnya tempat berteduh, bisa juga untuk beribadah. Itu satu keistimewaan yang luar biasa menurut saya. Karena di sini enak banget. Kalau kita misalkan mau sholat apa di sini enak, udah sediain. Intinya kalau mau kita menghening dari keramaian itu di sini menurut saya cocok sekali. Karena selain kita berbaur langsung dengan alam, kita bisa merenung siapakah diri kita. Semata-mata kita merenung diri kita untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya keadaan yang hening begini. Jadi jauh dari keramaian, Kang Abah ya. Betul. Sebelah sini Kang Abah bisa dilihat. Boleh. Menurut Kang Abah ini bisa gini gimana? Kelihatannya ini ada orang-orang yang jahil lah. Ya mungkin ada seseorang atau para petani yang nggak senang adanya ini, kayaknya ini sampai habis seperti ini dibakar ini. Orang-orang yang Dibakar, tidak ya. bertanggung jawab ini ya kayaknya nih. Ya inilah satu contoh yang tidak boleh ditiru pemirsa. Ini termasuk pohon yang indah sebagai ikon desa Kadaung sendiri. Janganlah kita rusak. Ini kayaknya mungkin petani atau yang ada di sini yang membakar sampah mungkin di sini ya. Iya. Itu dibakar, tahunya kena ke pohon ini. Amat sayang, amat disayangkan pemirsa. Pohon yang begitu indah, kita gak bisa ngebayangin ini berapa tahun ini umurnya. Kira-kira menurut Kang Abah berapa tahun ini? Melihat dari postur pohonnya ini mungkin ada puluhan tahunnya ini. Bahkan ratusan tahun Bahkan ya. ratusan tahun kayaknya. Ini amat saya sangat disayangkan pemirsa. Kalau sampai pohon ini tumbang akibat tangan-tangan jahil manusia. Kita keliling lagi Kang Abah sebelah sana. Kita ngelihat keindahan ini. Benar, di sini ada itu pohon apa yang kecil? Nggak tahu pohon apa ini. Mudah-mudahan ini jadi penerus pohon ini ada Abadi Jangan di sampai- sini. Iya, jangan sampai rusak ini. Semua keindahan yang ada di alam dunia ini, khususnya di Desa Kadaung, di Sumur Awisan ini, semua itu akan terlihat, semua itu akan terasa oleh kita. Keindahannya, asrinya keadaan di sini, itu semua akan terasa oleh siapa? Lil mutafakirin, untuk orang-orang yang berpikir. Sebab kalau orang-orang yang jiwanya ingin merusak, menghancurkan, ini kelihatannya biasa aja, tapi ini sebagai bukti keindahan ini buat mana ini supaya kita bisa tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih merenungkan lagi, lebih introspeksi lagi bahwasanya keindahan-keindahan yang ada di sini hanyalah untuk manusia. Jadi tergantung kita yang mengelolanya di sini. Bisa ini sebagai tempat wisata, bisa insya Allah. Mungkin bisa berjalan lagi Kang Abah. Kayaknya ada penampakan sih Kang Abah. Apa itu? Menurut Kang Abah perbatasan
dulunya situ itu sampai kemana itu? Kelihatannya itu kan ada beberapa bukit yang mengelilingi bukitnya, area persawahan ini. Ada kemungkinan dari ujung sini sampai ke sana yang ada bukitnya aja sekitar 5 sampai 10 hektar kayaknya nih. Ada. Iya, ada. Jadi begini pemirsa, dari sini kan ada seolah tanggul Iya. yang mengelilingi di sini itu dulunya sebagai dinding tanggul tersebut, perbatasan tanggul. Ini sangat indah, saya gak bisa ngebayangin Kang Ableh. Kalau misalkan tanggul yang dulu dibangun sekarang masih ada, itu mungkin lebih indah sekali kayaknya. Iya, betul. Lebih indah. Lebih indah, kayaknya lebih bermanfaat apabila di kampung sebelah kekeringan air, mungkin bisa ngambil Bisa air di dari sini, sini, benar. bisa dimanfaatkan untuk minum atau apa. Karena air di sini kayaknya keluar terus, nggak pernah berhenti untuk keluar. Benar. Ini di sini sumber airnya. Kalau ikan banyak pemirsa, ya bisa dilihat, dibuktikan. Nah, itu kita melihat secara dohir ikan-ikan banyak di sini. Dia hidup di air ini dengan tenang, santai dan damai. Di air ini dia udah disediain. Sebab kalau gak disediain makanan kebutuhannya itu, siapa yang ngasih makan gitu nggak boleh ya. Betul. Itu contoh kecilnya. Contoh kecilnya di ruang lingkup ini aja ada macam-macam makhluk hidup di sini, macam-macam jenis ikan yang hidup di sini tanpa ada yang ngasih makan, tapi dia biasa hidup. Itu contoh kecilnya. Intinya manusia hidup dalam dunia ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mengolah sumber daya alam yang tersedia tersebut. Sambil duduk berjalan ke sana Kang Ableh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sekarang kita udah kedatangan kesepuhan kita Ki Langlang Buana yang tadi sempat ada kepentingan dulu, jadi dia nyusul. Tadi kita sama Kang Ableh udah membahas masalah keadaan di sini secara panoramanya istilahnya. Berhubung kesepuhan alhamdulillah datang, kita akan tanya ada apa di balik keindahan ini. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Menurut Ki Langlang sendiri, di balik keindahan ini adakah makhluk astral yang bersemayam? Mungkin di sekitaran tempat sinilah menunggu. Ya memang makhluk astral di sini memang banyak. Yang dimana-mana pun orang yang petani di sini dia suka minta tolongnya ke pohon ini dia gitu. Sama astral di dalam pohon ini, tahu ada apa mitosnya di dalam pohon ceringin ini. Memang orang yang dari mana jarah ke sini sholat apa itu di sinilah mencukupi, dia meminta yang kuasa gitu ya, minta doanya, minta dikabul, dia pertaniannya apapun, bidang mau nanam apa dia suka ke sini, berjarah ke sini gitu. Mitosnya di sini emang banyak, benda-benda juga banyak, benda apapun, pusaka, benda bertuah. Iya banyak gitu. Kira-kira ada yang menunggunya itu ke ini apa yang kayak Siliwangi, yang ular itu yang sebesarnya pohon kelapa yang panjangnya 14 meter itu memang ada di sekitaran sini. Ya Untuk emang yang sekarang yang hadir istilahnya di sini itu apa? ya yang hadir di sini itu Apa emang semuanya ada? Hadir semuanya? emang dia lagi keluar, dia lagi ke sana gitu, ke gubuknya yang paling tua dari dia, Ke tempatnya. itu dia lagi apa itu namanya, lagi kalau kata orangnya mah itu lagi silaturahmi. Ya, kalau kata orangnya mah, tapi kan alam yang gitu mah bukannya silaturahmi, dia itu perjalanannya gitu. Semuanya. Perjalanan makhluk astral ini emang di sini
sama. terlalu menyeramkan gitu. Apalagi kalau malam nggak Tapi kelihatan ini jalan. ada nggak ini yang hadir ya, yang melihat kita? Mungkin ada nggak sosok? Yang lihat kita itu ada, tapi bukan di sini dia. Yang lihat kita itu di dalam musola itu ada. dalam musola? Iya, di dalam musola emang tadi baru saya masuk juga itu udah ada orang yang gini gitu. Oh, Ada ada sosok saya, itu. ada sosoknya itu. Seperti Tahu, apa kira-kira? Seperti orang itu mah. Oh, Seperti orang kiai lah atau apa gitu. Kakek berarti ya. Seperti dia tuh pakai sorban apa gitu, pakai tasbih kalungnya itu dia lagi ini apa, lagi tapak itu menghadap ke sana dia. Jadi gitu pemirsa, menurut Kilanglang sendiri mungkin sudah banyak tahu hal keberadaan tempat ini, mitosnya apa, dia lebih tahu lah dari kita istilahnya Kang Ablay ya. Betul. Jadi kata menurut Kilanglang tadi, suka banyak yang datang ke sini. Intinya ini sebagai tempat, sebagai media, sebagai perantara, dia mengadakan mungkin ekstrim enggak kalau misalkan disebut ritual. Mungkin lebih ininya untuk berjarah lah. Untuk berjalan, berjarah ke wilayah sini. Ya kalau katanya kan di sini dulunya seperti danau atau danau yang tadi kita ceritakan itu, mungkin ada penunggu atau sesepuh dulu ya yang mengurus di sini, mungkin seperti itu. Mungkin dia banyak berjarah ke wilayah sini. Jadi ini banyak sekali dikunjungi pemirsa oleh orang-orang yang mungkin punya punya maksud tertentu, punya hajat, dia wirid asal riadoh di sini gitu. Secara kan ini tempat jauh dari pemukiman, buat acara seperti itu enak kayaknya Kang Ablay ya, di suasananya gitu, menenangkan pikiran. Jadi intinya mah tetap meminta segala sesuatu itu kita kepada Allah. Ini sebagai tempat doang, sebagai sarana kita untuk lebih fokus, lebih konsentrasi menurut orang-orang tertentu. Gak semua orang percaya hal gini, gak semua orang. Mitos yang di luar Kilanglang, katanya di sini banyak sekali benda pusaka. Kira-kira ada nggak kenang-kenangan buat kita, buat tim alam halusinasi? Ya kalau masalah benda buat kenang-kenangan tim alam halusinasi memang ada. Tahu bentuk apa, rupanya gimana itu saya juga belum tahu, belum lihat bentuknya yang kayak gimana itu. Silakan kalau bisa ambil lah itu pusaka, kalau nggak bisa jangan dipaksa, itu membahayakan pada rekan-rekan alam halusinasi. Titip dari saya aja cuma segitu, yang punya yang di sini gitu dia titipnya gitu, kalau bisa lah ambil, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Tanpa ada waktu lagi silakan kembali ke sini, tapi jangan siang, kalau bisa habis maghrib. Harus malam gitu ya. Bisa. Ya mudah-mudahan di sini ada istilahnya titipan buat kita Kang Ablay ya. Secara kan kita berjalan di bidang mistis, yang kita ungkap adalah misteri-misteri. Mudah-mudahan ya di sini ada penunggu. Ya saya yakin lah kalau misalkan dia hadir di sini pasti mendengarkan obrolan kita gitu. Mudah-mudahan ya ada salah satu benda yang lebih tahu mah lebih baik lah besok lusa atau kapan lah gitu. Ntar yang menjelaskannya itu Pak langsung orang sini istilahnya ya. Maman lagi Ya, Pak Amin Maman yang menjelaskannya, dia tahu mitos dari awal sampai akhir. Mitosnya dia lebih tahu. Kalau saya kan nggak ini apa namanya tuh nggak kurang begitu babar tahu, ya istilahnya. Kalau Pak Maman itu dia udah bisnisnya di sini gitu. Jadi insya Allah pemirsa, kapan-kapan suatu saat kalau ada izin Allah kita akan ungkap di sini malam-malam, kita akan rasakan auranya. Siang ini kan kita udah bisa merasakan, malamnya itu gimana, apakah lebih dahsyat dari ini. Pokoknya panteng terus channel Alam Halusinasi, kita akan ungkap dari hal yang tabu menjadi nyata. Astagfirullahaladzim. Kang, kayaknya ada yang lempar Kang. Coba ke sebelah mana ini? Ini. Coba sini kayaknya nih. Coba saya cari dulu. Kayak saya ada yang lempar Kang. Yang lempar kena kuping nih.
sebentuk Oh, coba. sebentuk walang itu apa itu bentuk walang itu? Sebelah mana Kang kira-kira? Mungkin ini Ya mungkin ini yang melempar tadi itu. nggak ada orang di sini Nggak ya ada selain orang. kita. Dia kayaknya mau minum di sini nggak ada airnya. Ini. Mana Kang? Jadi jatuh ke sini. Nah, ini kayaknya nih. Wah, Ini ini Bang. apa ini? Waduh, pemirsa, di sela-sela kita ngobrol masalah tadi, ini saya seolah ada yang ngelempar. Pas kita koreh-koreh di sana, kita menemukan benda ini. Coba duduk dulu Kang Ableh, duduk di sini. Duduk dulu. Ini tiba-tiba tahu ini bendanya, tahu emang apa yang jelas saya tadi seolah ada yang ngelempar. Apakah mungkin makhluk asar atau penunggu di sini ngasih kita ini dilempar kayak gitu, apa bisa, apa mungkin gitu? Ada mungkin, Coba. ada kemungkinan bisa juga. Coba Menunggu di bisa sini. diperjelas sama ya. Nih kayak batu tapi bulat. Batu ini ya. Kenang-kenangan ya mungkin. Mungkin kayak mutiara atau apa ya, seperti ini putih. Coba lihat dulu. Pengen tahu nih bentuk apa ini ya. Kayaknya ini sebentuk batu telur apa ini ya? Kayak telur burung ini apa? Pinis itu. Sebentuknya itu telur. Tapi ini bukan telur, ini batu. Batu ya. Batu ini. Coba lihat Ki. Batu. Ini berhubung ngelemparnya ke saya, mungkin ini udah diperuntukkan gitu mungkin ya. Jadi pemirsa, inilah bukti adanya keberadaan makhluk gaib. Kita tadi berbicara sama Kilanglang ngebahas ada gak kira-kira yang buat milik kita benda pusaka di sini. Secara tidak langsung, secara langsung dia melemparkan benda ini. Kalau memang ini dari alam atau dari penunggu sini, kita ucapkan terima kasih. Kita akan rawat benda ini insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa masalah keberadaan di sini udah kita kuak, misteri yang ada di sini. Insya Allah kapan-kapan kita mau mengadakan penelusuran di malam hari. Kang Ableh, silakan ada pesan-pesan buat pemirsa di luar gimana masalah tempat ini. Untuk pemirsa yang di sana dan juga orang-orang yang ada di sekitaran sini, tolong jaga dan lestarikan pohon ini dan tempat ini. Jangan sampai seperti pohon yang dibakar seperti itu. Dia orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab sekali, karena mungkin pohon ini kebutuhan untuk para petani di sini untuk berteduh, karena jauh ke pemukiman. Mungkin pohon ini satu-satunya yang bisa dimanfaatkan untuk berteduh untuk para petani di sini. Ya, Ini umum buat semuanya. ya, buat semuanya. Lang ada pesannya buat pemirsa di luar sana. Ya pesan-pesan dari saya memang sama sih seperti itu. Jangan diganggu lah pohon-pohon ini, jangan terlalu bakar. Kalau bisa itu dimusti-musti, tapi bukan dipusti gitu lah. Dilestarikan. Jadi gitu pemirsa, intinya kita harus jaga alam kita, jaga lingkungan kita. Secara ini udah disediakan begitu indah, jangan rusak keindahan itu. Penelusuran kita sudahi dulu sampai di sini. Sebelum kita pamit undur, sekedar mengingatkan ke pemirsa di luar, silakan subscribe, like, comment, and share channel kami, channel Alam Halusinasi, supaya bisa mengungkap misteri-misteri yang lebih angker lagi. Sekian dulu dari kami. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Halusinasi Trabas. Cokot deh, mustikan cokot. Ayah, mustikan ayah.